Orang ini tidak diizinkan oleh khodam turunan leluhur untuk memahar khodam macan putih di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Bahram Doni. Nah, video ini adalah kelanjutan ya dari video sebelumnya. Nah, jadi jika Anda ini belum menonton video di bagian pertama, silakan Anda bisa tonton terlebih dahulu agar bisa nyambung gitu nih. Nah, langsung saja saya lanjutkan ya untuk video ini. Nah, setelah sempat berkonsultasi lewat telepon, singkat cerita, akhirnya Mas Fatih ini datang ke tempat saya secara langsung. Ya, setelah 2 atau 3 minggu ya sebelumnya, itu sempat konsultasi masalah pemaharan khodam macan putih. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Nah, langsung ke intinya saja ya, buat saudaraku semua. Setelah ngobrol ngalor ngidul ya dengan Mas Fatih ini, terus kemudian saya lakukan komunikasi ya, dengan khodam atau sosok gaib yang mendampingi Mas Fatih ini. Nah, setelah saya melakukan kontak ya dengan sosok yang mendampingi Mas Fatih ini, nah ini bisa saya simpulkan ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama adalah sosok khodam ini bukan tidak mengizinkan ya Mas Fatih ini memiliki khodam macan putih. Nah, tapi khodam yang dimiliki oleh Mas Fatih ini kurang berkenan dengan proses ritual yang dilakukan oleh Mas Fatih dengan teman kakeknya tadi. Ya, karena sedikit ada agak menyimpang gitu ya. Atau bisa berakibat kurang baik ya, untuk diri Mas Fatih ini dan khodam yang dimilikinya. Nah, atas dasar inilah khodam tersebut itu meminta teman kakeknya tadi untuk tidak melanjutkan untuk proses tersebut. Nah, tapi karena terjadi miskomunikasi, maka teman kakek dari Mas Fatih ini hanya bilang bahwa khodam yang mendampingi Mas Fatih ini tidak mengizinkan Mas Fatih ini untuk memahar khodam macan putih. Nah, itu adalah kesimpulan yang pertama dari kasus Mas Fatih ini. Kemudian untuk kesimpulan atau poin yang kedua, nah ini berkaitan dengan solusi. Sebenarnya tidak ada solusi khusus. Saya hanya menjelaskan kepada sosok pendamping Mas Fatih mengenai metode pemaharan khodam macan putih dari saya. Dan khodam tersebut mempersilahkan dan tidak ada masalah semisal Mas Fatih ini memahar khodam macan putih dari saya. Nah, semua ini saya sampaikan kepada Mas Fatih. Dan alhamdulillah Mas Fatih ini pun berniat untuk memahar khodam macan putih dari saya. Nah, tapi saat itu karena tidak ada persiapan mahar atau dana, maka tidak langsung memahar saat itu juga. Ya, kalau saya tidak lupa ya, kisaran 2 minggu ya, setelah konsultasi yang pertama. Dan Mas Fatih ini datang ke tempat saya lagi untuk memahar khodam macan putih dari saya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, yang bisa saya ceritakan ya, seputar kisah dari Mas Fatih ini. Nah, sebelum saya tutup perlu saya sampaikan juga ya,
bahwasannya nama Mas Fatih ini adalah nama samaran. Dan terakhir, jika Anda ingin konsultasi atau ingin memaharohkan macan putih seperti Mas Fatih ini, bisa menghubungi nomor saya secara langsung, atau Anda juga bisa lewat staf saya. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan bisa membantu orang-orang di sekitar Anda juga, gitu ya. Nah, saya Bah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.